Sadil Ramdhani jauh. Halo, selamat datang di NS Channel. Di video ini gue akan membahas sejarah dan fakta Indonesia versus Kuwait. Pasalnya sejarah telah membuktikan bahwa tidak mudah bagi timnas Indonesia untuk merebut kemenangan dari salah satu wakil Timur Tengah tersebut, yaitu Kuwait. Namun Indonesia telah membuktikan dan memecahkan rekor setelah timnas terakhir menang 42 tahun yang lalu. Dilansir dari bola.net, perjuangan timnas Indonesia saat menghadapi Kuwait dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar di Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kamis 9 Juni 2022. Berbuah manis, skuad Garuda keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Timnas Indonesia tampak percaya diri melancarkan serangan. Begitu juga dengan Kuwait. Aksi jual beli serangan terjadi dan laga pun semakin seru. Setelah menunggu lama, gol akhirnya tercipta. Di babak pertama takdir berkata lain. Wasit mendapati Muhammad Irianto dilanggar oleh kiper lawan di kotak terlarang. Tanpa segan, wasit memberikan hadiah penalti buat Indonesia. Mark Locke dipercaya sebagai eksekutor penalti skuad Garuda. Pemain naturalisasi yang kini bermain buat Persib Bandung itu dengan tenang dan percaya diri mengecoh Hussein Khankone dan membuat skor berubah menjadi imbang 1-1. Di babak kedua, timnas Indonesia membuka pertandingan dengan serangan dadakan 2 menit pasca kick off. Babak kedua terjadi kemelut di depan gawang Kuwait dan Rahmat Irianto memanfaatkan situasi dengan baik untuk mencetak gol 2-1. Kuwait hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui aksi Al Sulaiman. Pemain berusia 31 tahun tersebut melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Nadeo. Untungnya gol dianulir karena Al Sulaiman terjebak offside. Memasuki menit ke-60, Kuwait terlihat sering melakukan serangan, namun mereka masih kesulitan menembus lini pertahanan skuad Garuda. Sebaliknya, timnas Indonesia mengandalkan serangan balik yang cukup berbahaya. Peluang timnas hampir mengunci kemenangan dengan gol ketiga pada menit ke-81. Witan Sulaiman berhasil menerobos pertahanan Kuwait dan tinggal menaklukkan kiper. Sayang pemain Kuwait berhasil mengejar dan mengganggu sehingga tembakan Witan Sulaiman lebar dari gawang. Kesempatan itu didapatkan karena Kuwait terlalu fokus dalam menyerang, sehingga lini pertahanannya memunculkan ruang untuk dieksploitasi Indonesia lewat serangan balik sampai akhir laga. Mereka gagal menembus pertahanan ketat skuad Garuda. Susunan pemain timnas Indonesia ada Nadeo Argawinata, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Stefano Lillipali, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Fakhrudin, Irfan Jaya, Mark Locke. Begitu juga dengan Kuwait. Susunan pemainnya ada Rashid Aldosari, Fahad Al-Hajeri, Aid Al-Rashidi, Talal Al-Fadel, Fahad Al-Ansari, Fahad Al-Rashidi, Omar Al-Hebeter, Nader Al-Mutawa, Yusuf Al-Sulaiman, Isa Ali, Hussein Khankone. Lantas, apa saja fakta terkait sejarah pertemuan kedua tim tersebut? Berikut fakta sejarah dari timnas Indonesia versus Kuwait. Berjumpa 2 kali di kualifikasi Piala Asia 2011. Timnas Indonesia dan Kuwait pernah juga saling berebut tiket ke Piala Asia pada edisi 2011. Kala itu timnas Indonesia dibuat tak berdaya dengan menelan 1 kekalahan dan sekali imbang dari 2 pertemuan. Pada pertemuan pertamanya, timnas Indonesia kalah 1-2. Lalu di pertandingan kedua saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia yang kala itu dilatih Beni Dolo hanya bisa mengakhiri laga dengan hasil imbang 0-0.
Lalu pernah berjumpa di Piala Asia 2000. Tak hanya pernah saling berjumpa di kualifikasi, timnas Indonesia dan Kuwait juga pernah bertemu di Piala Asia 2000. Kala itu timnas Indonesia masih belum bisa mengalahkan Kuwait dan mengakhiri laga dengan skor kacamata. Pertandingan itu terjadi di fase grup. Selain bersama Kuwait, timnas Indonesia juga satu grup dengan Cina dan Korea Selatan. Sayangnya perjalanan timnas Indonesia kala itu tak berlanjut karena berada di dasar klasemen setelah hanya mengoleksi 1 poin. Lalu pertemuan pertama timnas Indonesia dengan Kuwait di Piala Asia terjadi pada edisi 1996. Kala itu timnas Indonesia tergabung bersama Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Sayangnya dari 3 tim yang berhak lolos ke babak selanjutnya, timnas Indonesia tak bisa ikut sebab skuad Garuda berada di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin, hasil dari imbang 2-2 kontra Kuwait. Lalu timnas Indonesia hanya sekali menang atas Kuwait. Sejauh ini timnas Indonesia sudah berjumpa 6 kali dengan Kuwait. Menariknya, dari 6 pertemuan itu, skuad Garuda hanya mampu sekali menang dan sisanya 2 kali kalah dan 3 kali berakhir imbang. Kemenangan satu-satunya yang diraih timnas Indonesia itu pun terjadi di pertemuan pertama kedua tim. Kala itu timnas Indonesia menang 2-1 dalam turnamen Merdeka yang berlangsung pada 19 Oktober 1980. Gol Widodo Cahyo di Piala Asia 1996 jadi gol terbaik Asia versi AFC. Timnas Indonesia memang gagal lolos dari fase grup di Piala Asia 1996 karena hanya bisa berada di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Namun, gol salah satu pemain timnas Indonesia, Widodo Cahyo Putro, mencetak sejarah. Pasalnya gol salto Widodo ke gawang timnas Kuwait di Piala Asia 1996 terpilih sebagai gol terbaik versi AFC. Dalam ajang AFC Bracket Challenge, gol Widodo pun mengalahkan gol indah pemain Lebanon, Abbas Korur, ke gawang Irak di Piala Asia 2000. Lalu bagaimana fakta-faktanya dalam sejarah pertandingan timnas Indonesia versus Kuwait? Inilah beberapa faktanya pada tahun 2022 saat menjamu Kuwait. Pertama, Indonesia menang lawan tim peringkat atas yaitu Kuwait. Ranking FIFA, Indonesia sedikit jauh di bawah Kuwait. Keduanya terpaut 13 angka berdasarkan laman resmi FIFA. Terhitung sampai 31 Maret 2022, Indonesia menduduki posisi 159, sementara Kuwait duduk manis di posisi 146. Yang kedua, Indonesia belum terkalahkan sejak final Piala AFF. Sejauh ini Indonesia belum pernah terkalahkan di laga internasional dalam beberapa bulan terakhir. Terakhir Indonesia kalah saat melawan Thailand di leg pertama final Piala AFF 2020. Pada laga tersebut Indonesia kalah 0-4. Setelahnya skuad Garuda menuai hasil imbang 2 kali dan 3 kali termasuk melawan Kuwait. Pada laga tersebut Indonesia kalah 0-4. Setelahnya skuad Garuda menuai hasil imbang 2 kali dan 3 kali termasuk melawan Kuwait. 3. Hapus kutukan 42 tahun Indonesia sudah pernah bertemu Kuwait sebelumnya. Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada ajang turnamen Merdeka 1980, tepatnya pada 25 Oktober 1980. Sama seperti yang baru saja terjadi, Indonesia menang dengan skor 2-1. Dalam turnamen yang digelar di Malaysia itu, skuad Garuda menang lewat gol Zulham Effendi dan Hadi Ismanto. Semenjak itu, Indonesia mulai kesulitan mengalahkan Al-Azraq julukan timnas Kuwait. Bahkan parahnya tim merah putih pernah kalah 0-5 dalam ajang Asian Games 1986 di Gwangju, Korea Selatan. Oleh karena itu, kemenangan ini menghapus kutukan 42 tahun Indonesia atas Kuwait. Semoga saja pada pertemuan berikutnya Indonesia bisa menjaga hasil positif ini. Yang keempat, tenang, ada lini kedua.
Krisis striker house goal masih menghantui Indonesia. Sadil Ramdhani dan Ivan Jaya yang diplot di lini depan tampil cukup baik pada saat itu, tetapi tak mampu menyumbangkan gol. Adapun Muhammad Rafli yang masuk di awal babak kedua juga tak sanggup menggetarkan jala gawang Kuwait. Namun beruntungnya masih ada lini 6. Indonesia diprediksi naik ranking di tabel klasemen FIFA oleh akun Twitter Voti Rankings. Skuad Sinteyong diprediksi bisa naik satu tingkat ke posisi 158. Naas bagi Kuwait. Kekalahan atas Indonesia mungkin akan membuat mereka turun drastis. Akun tersebut memprediksi Kuwait akan turun ke posisi 150. Indonesia sendiri masih akan berjuang di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Mark Klok dan kawan-kawan masih akan menghadapi beberapa pertandingan lagi ke depannya. Sekian beberapa deretan sejarah dan fakta yang ada di timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Kuwait. Terima kasih telah menonton video ini.